Pemirsa, kita teruskan diskusi kita tentang wajah penegakan hukum 2011. Saya kira nggak hanya 2011, tahun-tahun sebelumnya. Bersama kita juga udah ada Pak Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Pak Marwan. Pak Jaksa Agung sebelumnya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Pak, sampai ada Satgas Mafia Hukum, lahirnya ya salah satunya gara-gara Gayus. Jadi seolah-olah semuanya udah diatur dan tuduhan pun diatur bagaimana supaya bebas. Dari penyidik juga udah diatur supaya juga perkaranya tidak menyangkut ke korupsi, tidak menyangkut gratifikasi, malah jadi waktu itu apa penggelapan apa Gayus? Penggelapan. Unik sekali Pak ya. Ini banyak ini terjadi di kejaksaan. Saya kira sifatnya kasistis itu Pak. Cuma saya ingin tanya dulu Pak Kani sebelum Pak Kani melanjutkan ini. Tadi Pak Kani mengatakan perkara besar ya toh. Sekarang parameter perkara besar ini apa? Apa orangnya, dampaknya, atau kerugian yang ditimbulkan? Ini saya tanya dulu. Saya kira itu juga definisi itu udah kabur Pak. Kenapa? Karena apa yang diributkan seperti yang dibilang oleh jaksa ditangkap. So, begini Pak Kani, saya tidak itu akan masuk besar. Tidak akan masuk sana ya. Kebetulan ada Pak Bibit di sini. 200.000 lebih perkara pidum yang ditangani oleh kejaksaan setiap tahunnya. 2.000 perkara korupsi yang ditangani. Bahkan yang bergulir ke pengadilan dari 200.000 bukan 2.000, 200.000 lebih nih perkara pidum. 90% itu diselesaikan di pengadilan. Mungkin sisanya itu mungkin ya karena masih dalam proses, belum diserahkan tahap 2 atau mungkin masih dalam penyusunan dakwaan. Kemudian yang korupsinya itu 70% lebih diselesaikan. Nah sekarang di mana? Oh kalau ukurannya bahwa penegakan hukum itu tidak berjalan di Indonesia ini saya pikir. Karena yang dikemukakan sekarang ini saya lihat sifatnya kasistis, hanya Gayus, terus kasus apa lagi nih? Senturi. Ini hanya bagian kecil dari 2.000 yang terjadi 100 berapa yang tahan KPK. Jadi ini yang saya ingin gambarkan kepada teman-teman di sini bahwa jangan melihat yang kecil ini generalisasi seluruh banyak perkara yang ditangani oleh penegak hukum. Ini. Kalau perkara yang tenggelam tadi kita lebih ke kepolisian Pak. Ya, maksud saya artinya yang dari kepolisian ke Bapak. Ya, kalau dari kepolisian. Nggak mungkin Bapak hentikan kalau nggak SP3. Ya. Jadi yang kita pertanyakan, yang diserahkan ke Bapak, yang menarik perhatian publik. Ya. Nah, sekarang kembali ke Pak Gayus. Karni mau tanya apa dulu nih? Gayus apa ini? Gayus, polisi udah menemukan orang-orang yang terlibat. Kejaksaan sendiri bagaimana? Ya, kita dalam soal Gayus ini kan bolanya ada di kepolisian. Ya. Dulu pada waktu pertama terkait dengan masalah 372 yang Tangerang, itu tidak ditangani oleh Pisus, ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Seharusnya itu memang ada miss di situ. Harusnya tidak ada sangkaan korupsi. Maka jam pidum yang lama seharusnya menyerahkan itu kepada Pisus. Tapi ternyata tidak diserahkan. Akhirnya Pak Susno berceloteh, berkembanglah kasus ini sekarang, toh. Ya. Tapi jangan lupa kasus yang ditangani Pisus sekarang yang berasal dari kepolisian yang terkait dengan tindak pidana korupsinya itu cukup banyak yang sudah diselesaikan bahkan. Atasan Gayus sendiri Komala Napi 10 sudah diselesaikan. Kemudian Haposan juga sudah. Kemudian yang terkait dengan kosasi anti kosasi juga sudah diselesaikan. Dan Ali Kuncoro juga sudah ya toh. Terus yang terkait dengan ini terkait dengan teman-teman di polisi. Ya rumah tahanan. Itu juga sebagian sudah diselesaikan. Tapi orang kejaksaan yang terlibat belum selesai. Nah itu Pak Karni tanya sama Mabes Polri. Mungkin langsung dijawab aja Pak. Karena sudah diserahkan ke sana. Pak Sirus sedang dalam proses. Kok lama banget proses Sirus dibandingkan buah Bapak sendiri?
Ya semua harus melalui proses Pak, kan kita mengumpulkan alat bukti. Nggak dan apa sebagainya. takut sama kejaksaan? Oh tidak Pak. Bukan. Nggak, anakmu aja sendiri udah masuk penjara, yang orang kejaksaannya malah terkatuk-katuk. Oh, tidak harus berimbang begitu Pak. Kami hanya melihat alat bukti dan peristiwa yang terjadi. Lo buktinya sama tuh. Ya. Buktinya sama. Iya, kan? satu persatu Pak. Tidak bisa bersamaan kan. Jadi memang bukan di kejaksaan kali itu Pak. Sudah. Ya. Memang gini dulu Pak Kari ceritanya. Dulu pada waktu terjadi peristiwa itu, Satgas Mafia Hukum mengadakan pertemuan dengan Kapolri dan Pak Jaksa Agung. Nah, karena kekhawatiran bahwa itu melibatkan orang jaksaan, toh nanti tidak fair penanganannya, maka diserahkan kepada penyidik independen pada saat itu. Akhirnya kita sendiri gedung Bundar sebenarnya sudah berharap waktu itu bisa menangani, tapi karena permintaan dari Satgas diserahkan kepada Tim independen. Sekarang bolanya ada di polisi. Mabes Polri. Tim independen sudah bubar, ya tentu bolanya lari ke Kabar Eskrim. Tentu Kabar Eskrim bisa menjawab. Nah, dalam hal ini saya kira jangan terlalu panjang-panjang Pak Karni, ini makin nggak ngerti nanti Pak ini karena beliau kan tidak menangani langsung. Apalagi Pak Karni? Pertanyaan berikutnya Pak, kekecewaan publik kepada kekejaksaan itu juga ya adik kakak lah, Polri nomor 1, kejaksaan nomor 2. Ya keluhan-keluhan itu kan selama ini banyak sekali. Ya. Kita berharapkan dengan pimpinan baru kejaksaan bisa lebih menata lagi. Apa yang sudah dilakukan sekarang Pak? Jam pengawasan Pak Marwan saya kira ini mau main babat udah. Saya kira memang persoalan yang menyangkut masyarakatnya itu banyak Pak Karni. Kita tidak mungkin bisa memuaskan seluruh keinginan masyarakat. Karena kalau kita bicara soal hukum dan keadilan kata Prof. Mahfud, kalau hukum itu bisa sama, ya toh? Tetapi kalau keadilan tidak bisa sama. Nah sekarang kalau kita bertanya dari aspek si korban, pasti tidak sama dengan aspek si pelaku. Nah ini, si pelaku mungkin dituntut 5 tahun, dia bilang tidak adil. Tapi korban bilang adil. Tapi ada juga pelaku dituntut ringan, dia bilang adil. Korban bilang tidak adil. Nah jadi sekarang Pak Karni ini mau lihat dari mana? Dari aspek korbannya dari aspek atau aspek dari aspek pengawasan. Pelaku kejahatannya. Enggak, pengawasan Pak. Atau aspek penegak hukumnya. Pengawasan terhadap penegak hukum. Oh iya. Karena Bapak jam pengawasan sekarang. Kalau itu sebenarnya sudah banyak yang dirubah sebenarnya sudah sejak dulu. Sejak adanya pembaruan di kejaksaan, kemudian bergulir reformasi birokrasi, itu sedang disusun berapa. Ya tapi ketika pembaruan itu, publik juga kecewa. Dulu juga cewek ribut terus. Atasannya Urip, itu cuma dipindah-pindahin aja. Apa polisi ini sekarang ada perubahan? Ya begini, tadi kan dari Kabar Eskrim bilang, dari Baris Krim bilang, itu kan sangat tergantung dengan alat bukti. ECW itu kan hanya melihat dari kulit luarnya, dia tidak melihat isinya. Ini masalahnya. Dia harus melihat alat buktinya. Makanya kalau ECW mau tahu itu, dia datang ke KPK atau datang ke kejaksaan, karena menangan Urip itu kan KPK. Nah tanya KPK itu, yang tanya saya. Nah tapi sekarang Pak Karni, paradigma yang lama itu sudah kita mulai tinggalkan. Bahkan sekarang ini pengawasan itu lebih diperkuat lagi kewenangannya. Untuk yang ke depan ini, tapi untuk yang lalu belum dong. Jadi sekarang pengawasan tidak saja bisa melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin, tapi juga bisa melakukan eksaminasi perkara kalau ada pengaduan masyarakat. Dan ini kita mulai dengan kasus yang baru ini terkait dengan Sinduri. Kan apa namanya yang terakhir ini baru itu, yang diponis itu 10 bulan itu baru diketahui. Yang kemudian juga pengawasan sekarang bisa melakukan penyidikan sendiri terhadap internalnya kalau itu terkait dengan tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana umum sudah kita serahkan kepada Mabes Polri atau Polda atau Polres di daerah. Nah dalam tahun 2010 Pak Hari ini untuk ukuran saja ya, saya ingin menyampaikan bahwa ada peningkatan tajam ya tindak disiplin ini. Kalau pada tahun 2009, 2008 hanya 3 orang yang diberhentikan.
2009 itu sekitar 6. 2010 ini 32 orang. Ada kenaikan sekitar 500-600% ini. Begitu juga yang dicopot jabatan struktural dan fungsionalnya. Dan seluruhnya ada berjumlah 288 orang dalam tahun 2010. Yang dimajukan ke pengadilan berapa? Yang diajukan pengadilan, bukan di pengadilan, yang diajukan ke penyidik, belum ke pengadilan ini. Pertama untuk di Gedung Bundar ada 2 itu, 1 orang Kejari, 1 orang Kasih. Terus yang di Mabes Polri sudah serahkan Gayus, tapi tindak lanjutnya nanti kita tunggu dari Mabes Polri. Kemudian di Medan, ini 2010 ya, di Bojonegoro, mungkin nanti akan menyusul lagi 2011 ini. Nah, dengan ada tindakan tegas ini nantinya kita harapkan ke depan seperti harapan semua masyarakat bahwa teman-teman kejaksaan ini ya bisa makin baik. Ya. Tapi yang penting sekarang perlu ketahui Pak, bahwa jaksa itu manusia, bukan malaikat itu saja. Walaupun kita sudah berbuat begitu banyak, baru-baru ini tapi menemukan. Nah, itu malam hari loh, malam hari. Jadi fungsi pengawasan fungsional yang nggak mungkin bisa menjangkau itu, lebih-lebih yang waskatnya tidak mungkin, lebih fungsional seperti kita di pengawasan. Saya kira itu Pak. Sementara ya, yang diharapkan publik memang itu Pak, bagaimana jaksa itu betul-betul menjalankan fungsinya seperti, mungkin tidak bisa memuaskan seperti Bapak bilang, karena juga bukan malaikat. Ya. Tapi kalau sangat tidak memuaskan, kan negara berbahaya. Terpaksa bikin KPK, harusnya KPK nggak perlu ada kalau kejaksaannya cukup kuat. Pertanyaan saya Pak, kita ribut urusan pajak sekarang ini, sampai DPR tuh kerja aja dari pagi tadi sampai tengah malam ini bertengkar soal pajak. Agribisnisnya Sukanto Tanoto, saya dengar dari Darmin dulu itu udah 3 kali dikasih bahannya selengkap-lengkapnya. Kok nggak maju-maju Pak? Begini Pak Darmin, tanya dengan Pak Darmin, jangan tanya sama saya. Bapak, benar apa dia menyerahkan utuh berkasnya, sudah lengkap. Jadi orang kadang-kadang bicara Pak kami lain, tapi bicara sama kita lain. Tanya Pak Darminnya, apa benar pada waktu dia di Dijen Pajak itu menyerahkan itu sudah sesuai dengan petunjuk jaksa? Saya mengikuti itu. Bapak bosnya. Iya. Sesuatu itu kan? Iya, saya mengikuti. Ternyata kalau saya katakan nanti seperti Pak SBY hanya pepesan kosong, kan gak enak juga. Tanya Darminnya sendiri, apa benar dia sudah menyerahkan itu, lengkap itu? Kita nunggu-nunggu malah nggak ada datang itu pada saat itu. Wah kalau gitu sekarang malah Darminnya jadi betul BI. Jadi jangan mendiskreditkan institusi lain kalau mereka sebenarnya tidak siap, ya toh? Jangan hanya lip service saja kepada masyarakat. Akhirnya penuntut umumnya yang dikuyo-kuyo istilahnya itu. Kalau gitu saya dibohongin Darmin dong. Begini aja Pak Karni panggil Darminnya, panggil Pak Endarman, tanya tuh, diadu dia berdua tuh. Benar nggak itu dulu? Tapi yang terakhir Bapak singgung tadi benar tuh, ada buah Bapak menerima duit berapa juta Pak? Saya tidak tahu juga itu. Saya dapat laporan dari Kejarinya dan laporan dari teman-teman inspektur yang memeriksa. Itu ada berita acara, ditulis sana ada 50 juta. Tetapi saya dengar kabarnya katanya tidak sebesar itu. Tapi teman-teman di KPK sekarang ini belum berani mengungkapkan berapa sebenarnya uang itu. Kok saya dengar DSW itu cuma 1,5 juta ditangkap itu tanya KPK. Pak Bibit. Tanya Pak Bibit, jangan tanya saya. Saya malah mau tanya sama Pak Bibit nih. Kok Pak Barwan nggak enak malam ini karena di uang ini gitu. Ya Pak Barwan kayak nggak berani sama Pak Bibit. Bukan tidak berani, ini kan etika. Karena itu wewenangnya. Ya nanya kan boleh dong Pak. Saya menanya di kantornya nanti. Oh gitu. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.